dari semester awal bahkan gitu kan, dari mahasiswa baru, itu harus udah mulai rajin kayak update kurikulum vitae gitu. Nggak cuman update ya, maksudnya meng-upgrade gitu. Jadi Iya, selamat datang kembali di Mas Rio YouTube channel. Cia. Sama seperti sebelumnya aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Nah, kali ini aku masih bersama dengan Kak Adam Surya Dewangga yang pernah magang di Trans TV. Kali ini kita memasuki di part ketiga, cerita magang. Teng teng teng. Cerita magang. Wow, kurang ke atas, sorry. Nah, itu tadi bumper spesial cerita magang yang selalu mengikuti perjalanan cerita magang dari episode ke episode selanjutnya. Nah, kali ini masih bersama Kak Adam Surya Dewangga di part ketiga. Di part ketiga ini Kak Adam akan bercerita soal gimana caranya ketika netizen-netizenku tercinta mau daftar magang di Trans TV, termasuk hard skill ataupun soft skill yang harus dikuasai netizen-netizenku tercinta. Oke, gitu. Nah, di part pertama tadi Kak Adam sudah bercerita bagaimana soal perjalanan magangnya, soal kegiatannya, aktivitas sehari-hari, termasuk membongkar rahasia-rahasia di balik layar, katakan putus Trans TV. Nah, di part kedua, Kak Adam sudah menceritakan bagaimana biaya kehidupan, termasuk bagaimana cara ngakali. Cara ngakali itu ya, mengakali. Mensiasati. Nah, terima kasih Kak Adam sudah dibantu. mengakali ya, oke. Rada susah translate ke bahasa Indonesia ya kan, apalagi Ya. bahasa Inggris ya, non sewu, skip aja bahasa Inggris. Nah, tadi mensiasati bagaimana soal biaya kehidupan ketika magang di Jakarta. Nah, kali ini Kak Adam mau kasih bocoran skill-skill yang harus dikuasai di sana nih, termasuk gimana cara daftarnya di sana biar keterima. Ya, tapi tidak 100% keterima, wong Kak Adam juga bukan orang dalam, tapi setidaknya ini satu langkah lebih maju. Iya. Nah, Kak Adam, kita Hmm? lanjut ngobrolin ya Kak Adam di cerita magang. Masih semangat? Masih dong, masih. Padahal kalau ini teman-teman tahu, kami take-nya sudah jam 2. Wih. Tapi karena jam saya mati. Bisa. Nah, Kak Adam, lanjut nih Kak Adam. Tadi udah Nah. cerita. Nah, ketika nih ada teman-temannya, ada netizen-netizennya Rio mau daftar magang di Trans TV. Hard skill ataupun soft skill yang harus dikuasai apa aja sih Kak? Biar pertama nih, biar mereka itu keterima. Yang kedua, supaya ketika mereka magang, mereka langsung bisa beradaptasi nih. Enggak shock culture dan tidak terkesan kopong. Gitu. Monggo nih, Kak. Apa ya? Kalau masalah soft skill, hard skill sih sebenarnya relatif gitu. Maksudnya itu nanti bakal teman-teman temukan gitu kan. Yang namanya magang kan kita juga masih mencari kan sebenarnya apa sih kayak minat ataupun passion apa sih yang kita punya gitu kan. Tapi satu yang penting dari proses akan magang ini adalah teman-teman harus rajin ya, terutama buat teman-teman yang masih kuliah, itu dari semester awal bahkan gitu kan, dari mahasiswa baru, itu harus udah mulai rajin kayak update kurikulum vitae gitu. Nggak cuman update ya, maksudnya meng-upgrade gitu. Jadi sebisa mungkin kasih portofolio terbaru, portofolio yang memang apa ya, sesuai passion kalian, kalian harus tulis tuh di CV. Karena begitu teman-teman nanti keterima, proses interview itu adalah salah satunya suruh bawa CV itu. Jadi selain isinya yang berbobot juga kalian harus buat CV-nya semenarik mungkin. Jadi kalau masalah hard skill dan soft skill itu aku rasa sih kalian bakal temuin gitu selama kalian
kuliahnya dunia komunikasi, broadcast itu pasti udah ngerti lah basic-nya, yang penting ngerti basic-nya aja. Kayak misalkan kamera nih, misal kamera tuh apa namanya, komposisi itu kayak apa, itu paling nggak ngerti itulah. Atau kalau enggak, ya yang penting tuh bisa apa, menganalisis kayak segmentasi ya. Contoh pekerjaan yang paling sederhana tuh segmentasi. Segmentasi itu kayak kita tuh nulis adegan di setiap menitnya gitu. Jadi misal menit kesekian, adegannya apa kita tulis. Nah, itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk evaluasi. Jadi nanti setelah program kita tayang, kita akan dapat yang namanya share dan rating. Nah, itu nanti kita akan evaluasi di menit kesekian, ternyata share-nya tinggi nih, banyak yang nonton program kita. Kenapa sih? Oh, ternyata ada adegan semacam ini. Nah, itu teman-teman paling nggak bisa apa ya, membaca setiap adegan gitulah, kurang lebihnya kayak gitu. Gitu. Tapi kalau kayak editing, Mhm, Adobe Premiere, terus kayak bisa fotografi, bisa mhm, videografi itu perlu dikuasai nggak Kak di awal? Atau nanti cukup jalannya mhm. waktu? Kalau teman-teman bisa, itu nilai plus banget. Maksudnya teman-teman bakal dapat kepercayaan dan porsi yang lebih gitu ketika teman-teman bisa one step ahead gitu loh dibanding teman-teman yang lain. Teman-teman udah bisa ngedit, teman-teman udah bisa apa namanya, rendering, itu udah one step ahead gitu dibanding teman-teman yang lain, itu nilai plus. Tapi kalaupun enggak masalah karena di tempat magang atau khususnya di produksi itu kan ada yang namanya kreatif juga gitu kan. Nah, kreatif ini sebenarnya lebih ke bagian konseptor atau lebih ke bagian konten. Jadi kalau teman-teman nggak bisa hal-hal teknis kayak pegang kamera, terus komposisi, ya seenggaknya teman-teman bisa dalam tanda kutip ngide gitu kan. Ngide, oh cerita yang menarik atau alur cerita yang dramatis kayak apa, nah itu teman-teman bisa masuk ke kreatif gitu. Tapi kalau teman-teman cenderung lebih suka hal-hal berbau teknis kayak kamera, lighting, audio itu bisa ke PA kayak gitu. Jadi nggak harus dimilikin, tapi kalau teman-teman udah bawa bekal itu bakal memperlancar proses magang kalian. Gitu aja. Kalau kayak di sana ada tips ini nggak sih soft skill atau kayak harus gimana nih perilakunya selama magang Oh di ya. Trans TV supaya lebih membaur dan lebih dekat dengan karyawan-karyawan dari sana. Mm. Kalau buat magang di TV ya khususnya, itu teman-teman harus proaktif. Artinya teman-teman nggak bisa nih nunggu disuruh, itu nggak bisa. Jadi teman-teman tanyain aja gitu kalau teman-teman sekiranya nggak ngerti atau teman-teman butuh tahu tentang sesuatu, kalian langsung tanya aja gitu. Karena eh, gimana ya, mereka atau mentor-mentor kita juga posisinya, misal apalagi pas syuting itu kan mereka pasti fokus untuk syuting, fokus di lapangan. Mana sempet gitu kan mereka kayak mikirin kita lah, itu anak magang ngerti nggak ya suruh ngapain atau apa. Nah, tapi kalau kita tanya, kita mau proaktif, mereka pasti bantu, mereka pasti jawab gitu. Jadi eh, manfaatin waktu kalian untuk tanya gitu loh, kepo seputar proses syuting atau pengalaman mereka selama jadi karyawan kayak gitu. Pasti mereka welcome banget gitu loh kalau buat sharing. Nah, itu tadi adalah tipsnya ya, ketika mau Iya. magang di sana. Nah, sekarang gini Kak, kalau mau magang di Trans TV, cara daftarnya gimana nih? Hmm. Kalau dulu memang aku lewat website ya, karena sorry, dulu tuh memang belum ada Santai, santai, santai. Instagramnya Saya gitu. kesusu loh, saya kesusu. Tenang, tenang, tenang. Ya, oh, rada ngelak ini kita. Jadi
Kalau dulu aku lewat website karena emang semua informasinya terpusat di website termasuk lowongan kerja karyawan gitu. Tapi sekarang teman-teman bisa ikutin program-program dari HRD Trans TV termasuk magang itu di Instagramnya @karir.transmedia gitu. Cari aja nanti di Instagram @karir.transmedia, itu di sana bakal update terus. Aku juga masih follow sih sampai sekarang. Jadi emang mereka itu akun yang dikelola oleh HRD langsung gitu kayaknya. Mereka sering live Instagram. Kadang juga mereka sering kitchen tour untuk keliling kantor gitu kan. Ya kalian follow dulu aja pasti. Dan aku nggak tahu kalau pandemi ini apakah mereka open apa enggak, tapi biasanya mereka bakal open untuk internship itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali open internship dan satu gelombang bisa sampai 30 orang ya Kak. Ya, benar. Nah, kalau netizen-netizen tercinta nih berarti kalau mau ngepoin di karir.transmedia ini berarti nggak cuman soal magang di Trans TV ya, berarti juga di Trans 7 juga ya kan ya? Ya, setahu aku soalnya emang kantor HRD dari Trans TV, CNN, sama Trans 7. Sekarang ada juga CNBC, itu HRD-nya masih satu atap lah. Jadi di situ juga selain info tentang magang Trans TV juga ada Trans 7, bahkan CNN gitu. Nah, Kak, kan tadi juga udah diceritain sedikit bahwa proses wawancara itu nanti akan ditanyain soal portofolio. Nah, bisa minta tolong diceritain Yes. dong gimana dulu awalnya Kak Adam ini daftar magang di Trans TV. Mulai dari bagaimana ngirim permohonan magangnya, terus kayak proses wawancaranya, dan proses ke kantornya perlu berapa kali, dan bagaimana proses wawancaranya sampai akhirnya ditentukan keterima magang di situ, Kak. Oke, kalau cerita awal sih dulu aku tadi ya, maksudnya meet lewat website. Jadi di situ aku input email, terus mencantumkan CV, sekaligus waktu itu surat permohonan magang tadi aja, yang diketahui sama jurusan atau prodi gitu kan. Nah, dari situ aku waktu itu nggak butuh waktu lama sih, kalau nggak salah cuman sekitar 5 jam. Jadi aku submit itu siang jam 1, aku jam 5 mepet maghrib itu udah dapat SMS dari HRD gitu kan. Panggilan interview gitu. Itu posisi kalau nggak salah hari Jumat, aku diminta interviewnya Senin gitu. Senin 3 hari lagi berarti kan. Kayak Waduh, gitu. cepat banget ya. Cepat karena emang setahu aku Trans TV ini emang siapa cepat gitu loh. Jadi cepet-cepetan, selama ada slot mereka bakal langsung panggil gitu kan. Dan ketika udah interview aku ke Jakarta, itu keputusannya pun langsung hari itu juga gitu. Jadi aku harus ambil keputusan sanggup nggak, kan waktu itu interview kalau nggak salah bareng gitu kan ya. Dari 30 orang tadi dibuat tiga 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 gelombang lah, tiga tiga shift gitu. Nah, jadi masing-masing shift sekitar 10 orang itu dalam satu ruangan, ketemu Mbak Fani namanya, itu kepala departemennya gitu. Nah itu kita bawa CV, terus CV-nya kan dilihat gitu kan. Ketika kita diminta perkenalan, diminta presentasi, CV-nya dilihat atau dipegang sama HRD itu. Dan setiap hal yang kita cantumin di CV itu disuruh diceritain gitu, suruh ceritain gitu. Misalkan punya pengalaman organisasi A gitu, suruh nyeritain di organisasi ini ngapain aja, kayak gitu sih. Bahkan kalau CV teman-teman itu emang kayak berbobot dan teman-teman emang proof untuk pengalaman yang lebih, teman-teman tuh bisa banget
diangkat langsung jadi karyawan gitu. Karena waktu itu ada teman satu interview, jadi dari 10 orang itu ada satu tuh yang emang dia pengalamannya emang udah keren banget lah. Dia udah pernah ke Jepang dan dia magang di Trans TV itu untuk apa ya? Untuk cari pengalaman tambahan gitu. Sebenarnya dia udah lulus juga, tapi tinggal nunggu wisuda, tapi dia cari pengalaman lagi di Trans. Dia langsung ditawarin tuh untuk kalau lu kita angkat jadi karyawan gimana gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu dia 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 terima gitu kan tawaran itu, tapi nggak lama setelah itu dia resign gitu karena mungkin mau wisuda dan sebagainya gitu kan. Itu sih kalau ceritanya kayak gitu. Terus itu kan siang gitu aku interview, sorenya udah dikasih pengumuman gitu. Dan selang seminggu udah mulai magang gitu. Jadi mulai magang aku kalau nggak salah tanggal 11 September 2017. Jadi seminggu sebelumnya lah itu interviewnya kayak gitu. Jadi emang harus cepat kasih atau ambil keputusannya, karena kalau enggak ya mereka langsung buka email lagi gitu kan, cari yang lain. Berarti prosesnya memang benar-benar cepat, dan berarti kayak teman-teman netizen tercinta ini nggak boleh kayak yang iseng-iseng coba daftar ya kalau di Trans TV. Memang harus benar-benar yang pengen banget belajar, pengen banget magang di Trans TV. Nah, Kak Adam, segitu dulu. Sepertinya sudah semua ditanyakan kayak gitu. Mungkin Kak Adam mau memberikan closing statement, biar kayak di Najwa Shihab dan Karni Ilyas. Ya. Oke, buat teman-teman dadakan sekali ya, Mas Adam mengatakan, wah, tanpa ada briefing, saya harus ngomong apa? Iya. Tiba-tiba closing statement gitu kan. Ya, kalau dari pengalaman aku pribadi sih, buat teman-teman yang tertarik di dunia broadcast ataupun televisi khususnya, teman-teman harus siap untuk menjalani prosesnya. Karena proses di dunia broadcast, di dunia TV itu nggak singkat gitu. Teman-teman harus benar-benar mulai dari bawah, dari tadi PA ataupun kreatif, sebelum nanti misalkan teman-teman punya mimpi jadi kepala departemen maupun kepala divisi misalkan. Itu prosesnya panjang dan gajinya juga nggak besar. Jadi teman-teman harus harus benar-benar mencintai dunia yang teman-teman pilih gitu loh. Kalau enggak, mungkin jalaninya bakal berat banget gitu. Jadi itu aja sih kalau dari aku. Jadi ya buat teman-teman semua yang masih kuliah dan mau magang, semoga dapat tempat magang yang sesuai dan pengalaman yang mantap. Amin. Kak Adam, terima kasih banyak waktunya, terima kasih sudah bercerita, terima kasih sudah sharing-sharing cerita magang dengan Rio dan sobat-sobat Rio, termasuk netizen-netizen Rio tercinta. Kak Adam, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bagaimana magang di Trans TV. Semoga Kak Adam senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, dan segala yang diinginkan. Amin. Bisa Thank you. oleh Allah. Amin. Sangat alim sekali. Iya. Kadang terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman, itu tadi udah cerita magang dari Kak Adam sudah di penghujung acara ya. Kak Adam sudah cerita dengan 3 part. Ya, kalau kurang lebih kalau disatuin itu udah 1 jam lebih itu tadi. Nah, buat yang penasaran, masih pengen kepo-kepo lanjut, nah ini dia, mumpung belum dimatiin, bisa kita tanya. Kak Adam, kalau mau kepo lanjut, bisa kontak Kak Adam lewat mana nih, Kak? Bisa Instagram boleh sih. Instagram di Instagramnya @adamsud. Ya. Nah, nanti tidak muncul tulisan di sini karena saya tidak bisa mengedit. Nanti akan muncul di description box ya. Nanti akan muncul di situ. Nah, tapi jangan lupa satu lagi nih. Kak Adam itu sekarang juga
baru merambah dunia YouTube. Setelah magang di Trans TV, sekarang mencoba peruntungan di YouTube. YouTube-nya apa Kak? Mungkin bisa teman-teman juga subscribe nih. Ya, buat teman-teman yang mungkin suka dunia game gitu kan, bisa cek di deskripsi aja ya. Oh siap. Nama YouTube-nya Nona Chance ya, Nona Chance. Nona Chance. Nah, nanti akan ada di deskripsinya, di deskripsi box. Jadi buat teman-teman netizen-netizen tercinta, selain subscribe channel Mas Rio, juga subscribe juga channelnya Nona Chance. Yes. Nanti kalau mau kepoin soal magang di Trans TV, wajib subscribe dulu channelnya Nona Chance. Widih, siap. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan cerita magang Kak Adam Surya Dewangga dari part 1, part 2, part 3. Buat teman-teman yang belum nonton tuntas, jangan lupa buat nonton tuntas, karena kalau setengah-setengah itu pahalanya nggak full sih. So, tetap ikuti perjalanan cerita magang, karena habis ini bakal banyak cerita-cerita magang dari Sobat Rio lainnya. Mulai ada yang magang di Thailand, magang di Istana Negara, sampai ada yang magang di perusahaan ibunya sendiri. Nah, pokoknya terus ikuti perjalanan cerita magang. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Ini dia QR code-nya. Nyumbang, nyumbang, nyumbang.